Haleluya. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kegembiraan massal, kegembiraan dan sukacita universal dari seluruh masyarakat Kristen di seluruh dunia. Dampaknya luar biasa. Tak cuma sekedar ada senyum dan tawa, tapi ada bahagia bagi segenap lapisan Kristen di seluruh dunia. Mari kita memberikan sorakan kepada Tuhan sambil bertepuk tangan, katakan bersama haleluya. Katakan lebih keras haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Puji Tuhan. Saya hendak mengemukakan 8 fakta bahwa Yesus bangkit. Untuk jam pertama ini, bagian pertama 4 fakta bahwa Yesus bangkit. Kemudian pada bagian kedua, dalam ibadah kedua nanti, 4 fakta lainnya. Kita akan mulai yang pertama. 1. Batu kubur itu telah terguling. Ucapkan bersama-sama. 2, 3. Batu kubur itu telah terguling. Kita tahu bersama bahwa pada waktu Yesus dikuburkan, maka ada satu batu besar yang digulingkan untuk menutupi pintu kubur itu. Dan kemudian itu dikancing, disegel oleh tentara Romawi. Kita melihat dalam Matius 27 ayat yang ke-60. Lalu ia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang dikalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yusuf dari Arimatea mengorbankan kubur yang baru saja digalinya, miliknya sendiri, sebagai korban untuk Yesus, sebagai persembahan untuk Yesus. Dialah yang menurunkan jenazah Yesus di kayu salib. Dia pula yang membersihkan jenazah Yesus. Dia pula yang mengafani jenazah Yesus. Dia pula yang memikul jenazah Yesus. Dia pula yang menyediakan kubur untuk Yesus. Yusuf pula yang menutup kubur itu dengan batu besar. Finish. Dia bekerja dengan baik. Dan dia pastikan bahwa Yesus sudah terkubur. Karena memang Yesus sudah mati. Nah, kemudian kita lihat dalam Markus 16 ayat 3. Fakta indah di sini. Perempuan-perempuan, di antaranya Maria Magdalena, pada pagi-pagi benar pergi ke kubur. Markus 16 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Semua orang tahu, termasuk perempuan-perempuan ini, mengerti persis bahwa kubur itu tertutup dan kubur itu disegel. Mereka tidak mungkin dapat menggulingkan batu itu. Tapi fakta dalam ayat 4 berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu yang sangat besar itu sudah terguling. Mereka tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini adalah kemenangan. Ini adalah perbuatan ajaib dari surga untuk batu itu, karena Yesus bangkit. Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat 3, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini fakta yang tertulis, bahwa keyakinan kita tidak kosong. Kepercayaan kita itu bukan cuma sekedar bulat. Kita yakin sekali bahwa Yesus sudah bangkit, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Batu penutup kubur itu sudah terguling.
Siapa yang menggulingkannya? Malaikat yang menggulingkannya. Ini bukan cuma sekedar kejutan. Teman saya bilang ini prank. Kejadian perbuatan yang dilakukan untuk mengejutkan. Iblis pikir Yesus sudah mati. Ahli-ahli Taurat pikir Yesus sudah dikubur. Pilatus juga sama. Kayafas tertawa, kegirangan karena musuh besarnya. Dia pikir sudah mati. Orang-orang yang ada di Yerusalem tahu persis bahwa Yesus sudah mati dan dikuburkan. Tetapi hari pertama betul tidak terjadi apa-apa. Hari kedua pun sama. Tapi pagi-pagi benar, di hari yang ketiga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan ada malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu itu. Dan ini adalah bukti Yesus bangkit. Iblis terkecoh. Dia pikir Yesus sudah mati, membusuk, hancur, dimakan ulat. Tapi tidaklah seperti itu. Ia tidak pernah bisa dimakan bakteri. Ia tidak bisa pernah dihancurkan oleh virus apapun juga, atau kuman apapun juga. Yesus kudus, Yesus suci, dagingnya berkuasa, darahnya hebat. Yesus betul sudah bangkit. Kubur itu sudah terguling. Perang surga atas iblis jadi. Iblis dipermalukan, iblis dikalahkan. Kita mesti tahu bahwa Yesus adalah pemenang sejarah. Anak-anaknya juga adalah pemenang yang gila gemilang. Kasih kemuliaan bagi Tuhan, tanda kemenangan. Yesus adalah pemenang. Ucapkan 2-3. Yesus adalah pemenang. Dan saya adalah pemenang. Katakan 2-3. Saya adalah pemenang. Gereja adalah pemenang. Katakan 2-3. Gereja juga adalah pemenang yang gila gemilang. Haleluya. Nomor 2. Kubur itu sudah kosong. Saya dari Ibu Gembala sudah 12 kali masuk ke kubur kosong itu. Setiap kali masuk ada rasa sukacita, kegembiraan bahwa keyakinanku tidak nol. Keyakinan dan iman kami itu utuh. Bahwa Yesus yang pernah disalib dan mati, kuburnya kosong. Haleluya. Ini penting bagi Kristen. Kubur itu sudah kosong. Umumkan sama-sama 2-3. Kubur itu sudah kosong. Lagi 2-3. Kubur itu sudah kosong. Markus pasal 16 ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar itu sudah terguling. Ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia. Di dalam ada seorang muda yang menanti orang-orang yang setia, wanita-wanita yang membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Padahal mereka tahu kubur sedang disegel, ada penjaga-penjaga laskar Romawi yang kejam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa masuk. Untuk apa mereka beli rempah-rempah yang mahal, minyak narwastu, kemenyan yang mahal, minyak pengawet yang harganya bernilai tinggi. Mereka tidak peduli karena mereka cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus tidak peduli apapun yang dia mau berikan.
Yang penting dia berservis Tuhan. Dia tidak akan buat hitung-hitungan. Yesus sudah mati, aku tidak berkorban lagi. Yesus sudah dikubur, aku tidak mau melayani dia lagi. Yesus sudah tertutup dalam kubur, aku tidak akan membawa sesuatu lagi padanya. Orang yang cinta Yesus akan melakukan apa saja untuk Yesus, akan berbuat yang terbaik untuk Yesus, seperti halnya wanita-wanita ini. Selanjutnya, mereka tiba di kubur dan batu itu telah terguling dan mereka masuk ke dalam kubur. Wow, kubur itu sudah kosong. Ia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Ini kesaksian surga, kesaksian pria muda yang ada di kuburan itu. Orang bilang dia malaikat, orang bilang dia Yesus sendiri. Siapa yang mau berkorban untuk Yesus, itu dinanti oleh Yesus, ditunggu oleh Yesus. Lakukan sesuatu. Yesus menunggu pelayananmu. Yesus menantikan pengorbananmu. Dia punya selera yang manis. Dengan senyum dia tunggu dalam pengorbanan, pelayanan yang ekstrim, yang tidak mungkin. Ada orang-orang tertentu yang mau melayani dengan hebat, bukan dengan cara yang biasa-biasa. Ada orang yang mau berkorban dengan cara yang luar biasa, bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Perempuan-perempuan ini mau berkorban dengan cara yang luar biasa, berkorban untuk orang mati. Mereka tidak tahu bahwa Yesus bangkit. Berkorban untuk orang yang ada dalam kubur. Mereka tidak tahu bahwa kubur itu telah terguling batu penutupnya. Mereka tidak buat hitung-hitungan. Mereka mau melayani dengan sungguh. Ini cara terbaik untuk melayani Yesus. Kita tidak perlu buat hitungan dengan Yesus, karena Yesus tidak buat hitungan dengan kita. Dia mati untuk kita dengan darahnya yang mahal. Dia turun dari surga yang kaya raya, datang ke dunia yang sangat miskin dan hina-hina untuk dapat memberikan keselamatan kepada kita. Hargai Tuhan, hargai Yesus, hargai pula pengorbanannya. Kubur itu sudah kosong, membuktikan bahwa iman kita tidak kosong, membuktikan bahwa kepercayaan kita itu indah, murni, dan bernilai sangat tinggi. Haleluya. Katakan sama-sama, kubur itu sudah kosong. Lebih keras 2, 3. Haleluya. Saya ingin baca lagi dalam Lukas pasal 24 ayat 1, 2 dan 3. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saya suka ini kalimat, rempah-rempah yang disediakan oleh mereka. Mereka buat persiapan. Pagi-pagi benar, ini berbicara soal menggunakan waktu secara efektif. Pagi-pagi benar, ketika orang lain masih terlelap, tidur, membaringkan diri, tapi di pagi-pagi mereka menggunakan waktu itu secara efektif. Mereka tidak mau membuang waktu. Mereka mau pergi ke kubur. Haleluya. Dan ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka tidak jumpa mayat Yesus. Kubur itu kosong. Mereka jumpa orang muda yang berwibawa. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nomor 3. Dari 8 fakta tentang kebangkitan Yesus, Maria bertemu Yesus. Maria Magdalena adalah seorang wanita pendosa, banyak kejahatan. Dia wanita yang busuk kelakuannya pada waktu itu, tetapi menjadi harum karena pertobatannya.
Dia wanita pendosa hebat, tetapi menjadi kudus karena pengiringannya kepada Tuhan. Dia bukan wanita baik-baik, tapi dia berubah menjadi wanita yang sangat baik. Dia perempuan liar yang sulit untuk dikendalikan, tapi kemudian dia menjadi wanita yang sangat manis dan patuh. Dia seorang wanita yang mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, tapi kemudian dia memberikan pengorbanan paling mahal untuk Yesus. Haleluya. Bahkan dia buktikan pengiringannya tak cuma semasa Yesus hidup, dari desa ke desa, dari kota ke kota dalam pelayanan Yesus. Tak cuma sekedar berkorban, tetapi ia mengiringi prosesi penyaliban Yesus sejak dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Tak cuma sampai di Bukit Golgota, ia adalah saksi mata dari penganiayaan dan derita, pemakuan dan pemasangan mahkota duri di kepala Yesus. Dia adalah saksi mata dari tetes-tetes darah yang mengalir dari sekujur tubuh Yesus. Dia juga adalah saksi telinga dari semua ucapan dari Yesus di kayu salib, dan ia mendengar pula debus nafas derita Yesus sepanjang Yesus 6 jam di atas kayu palang. Ini perempuan setia yang hebat, wanita teladan yang penuh pengorbanan dan cinta. Bandingkan dengan perempuan-perempuan zaman kini, atau bandingkan dengan kita hari ini. Haleluya. Ia ada dalam lingkar penderitaan Yesus. Dia ada dalam perih dan duka, lara yang hebat saat Yesus mati. Maria, malam mungkin dia tidak bisa tidur, menunggu pagi untuk bisa melakukan ziarah, kunjungan kuburan, sebagai bukti penghormatan dan rasa sayangnya kepada Yesus. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita bergelimang makanan, minuman di rumah, kita cukup dana, tidur nyaman dan tidur enak. Setiap kali kita mau tidur, mau bangun besok, kita sudah bisa gambarkan berkat akan mengalir datang ke toko kita, ke rumah kita, di kebun kita, di tempat usaha kita. Kita sudah bisa prediksi berapa keuntungan kita hari ini. Kita juga sudah merencanakan apa yang akan kita makan besok, sayur apa yang akan kita beli dan masak, ikan apa yang akan kita beli di pasar dan kemudian memasaknya, berapa jenis lauk pauk yang akan disajikan di atas meja untuk suami dan anak kita makan. Kita juga sudah bisa berpikir apa yang akan kita beli nanti, beli properti, beli alat masak, mau beli baju dengan harga yang berapa. Kita sudah bisa prediksi. Haleluya. Padahal investasi korban Yesus adalah semua kekayaan surga Dia berikan kepada kita, yaitu Dia sendiri, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Itu kekayaan terhebat di dalam surga yang dikorbankan, yang diberikan dan dihadiahkan untuk kita semua. Jangan kita buat hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita buat hitungan-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan buat hitungan dengan kita. Kalau kita mulai cicil-cicilan dengan Tuhan, Tuhan akan cicil-cicilan dengan kita. Kalau kita menilai pemberian surga itu sangat berharga bagi kita, kita akan memberikan yang paling berharga bagi Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Haleluya. Akhirnya semua lunas terbakar. Orang pertama yang ditemui oleh Yesus setelah Yesus bangkit bukanlah Petrus ataupun Thomas,
bukanlah Yohanes ataupun Andreas, bukan Filipus, tapi orang pertama yang ditemui oleh Yesus, si wanita pendosa tapi sudah bertobat, si wanita jahat tapi sudah jadi perempuan baik-baik. Siapa? Maria yang setia, Maria yang manis, dan Maria yang mengasihi Tuhan. Yohanes 20:33, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu kemana, di mana dia diletakkan." Ada rasa rindu. Dia menangis, Yesusnya tiada. Dia menangis, Yesusnya tidak ada di situ lagi. Dia menangis, Yesus itu sudah raih. Rasa cintanya tak terbendung. Tapi hari ini orang tinggalkan Yesus. Yesus yang menangis. Hari ini kita malas. Yesus yang menangis. Hari ini kita membantah, menolak, mengabaikan Yesus. Yesus yang kita buat menangis. Hari ini kita berkhianat. Yesus yang buat kita menangis. Kita yang buat Yesus menangis. Tetapi Maria, dia menangis setelah tidak temukan Yesus. Artinya rasa sayang dan cintanya terhadap Yesus, bentuk kerinduannya kepada Yesus itu tinggi sekali. Hendaknya itu menginspirasi kita semua untuk tetap rindu Yesus, rindu ibadah, rindu doa, rindu memuji. Kemudian ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata-kata ini luar biasa. Dia sangka ini penunggu taman. Dia kemudian membangun dialog. Kalau Tuhan yang mengambil jenazah itu, tunjukkan kepadaku supaya aku dapat mengambilnya. Ada sebuah artikel yang saya baca bahwa berat tubuh Yesus sekitar 80 kg dengan tinggi sekitar 185. Setiap tahun mereka mengukurnya di mana, kapan, apakah waktu itu sudah ada timbangan ataupun mungkin sudah ada timbangan tapi alat ukur tinggi. Tapi udahlah. Tapi apakah seorang perempuan seperti Maria mampu memikul mayat Yesus 85 kg? Tapi ia memberikan pernyataan yang tidak bohong. Ia ingin melakukannya karena ini adalah bentuk cinta sayangnya untuk Yesusnya. Apakah kita akan mau memikul tanggung jawab pekerjaan Tuhan? Ya, keluarga Silo melakukannya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian ayat 16, dikata Yesus kepadanya, "Maria." Haleluya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Namanya langsung disebut. Manis sekali ini. Manis sekali. Dia menyebut nama orang yang manis. Dia menyebut nama orang yang suka berkorban. Dia menyebut nama orang yang setia. Dia menyebut nama orang yang konsisten. Dia menyebut nama orang yang beriman. Dia menyebut nama dari orang
mengasihi dia. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu Yesus. Yesus tahu karena dia maha tahu. Dia tahu bahwa Maria sedang menyiapkan rempah-rempah. Dia tahu bahwa Maria itu tidak bisa tidur karena ingat cinta dia. Dia tahu bagaimana dia kemudian berangkat ke kuburan di pagi-pagi hari. Dia tahu bahwa Maria sedang mencari dia. Dia tahu semua itu. Dan akhirnya dia ketemu Maria. Dia jumpa dengan Maria dan panggil nama Maria. Maukah namamu disebut oleh Yesus? Haleluya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Yang penting di sini ialah Maria pergi dan memberitahu. Maria berangkat dan bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Itu poinnya. Dia tidak melihat jenazah, dia tidak melihat mayat, tapi dia melihat Tuhan hidup. Ini adalah kesaksian besar Kristen. Tuhan hidup. Katakan ini, aku telah melihat Tuhan. Sekarang yang terakhir, informasi malaikat, bukti keempat bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit. Dalam Matius pasal 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Perjumpaan dengan malaikat menetralisir keadaan. Saudara tahu bahwa ketika itu Yerusalem, khususnya orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus, dilanda ketakutan yang hebat. Karena Yesus baru saja 3 hari yang lalu disalibkan dengan cara yang paling kejam. Dan ini adalah teror. Teror bagi pengikut-pengikut Yesus. Jadi jelas mereka sedang takut. Setuju? Amin. Nah, Tuhan tahu perasaan yang bergolak di dalam batin mereka. Tuhan tahu situasi psikologis yang sedang menyerang mereka. Maka untuk itu malaikat datang kepada perempuan-perempuan itu. Saya tanya, mana yang lebih pemberani? Laki-laki atau perempuan? Saya ulangi, mana yang lebih berani, laki-laki atau perempuan? Fakta menyampaikan bahwa bukan Petrus yang pertama kali pergi ke kuburan. Yang pertama kali pergi ke kuburan adalah perempuan-perempuan. Dalam versi ini yang lebih berani adalah perempuan. Nah, di mana-mana memang perempuan pemberani. Kalau ada suami di sampingnya. Karena situasi ini, karena kondisi psikologis ini, maka datanglah malaikat memberikan rasa tentram dan rasa aman dengan ucapan firman, janganlah kamu takut. Ini menutupi kegentingan. Ini membuat situasi tak aman dan tak nyaman menjadi tenang dan damai. Ucapan surga menenangkan situasi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, seluruh warga Indonesia mengalami apa yang disebut teror karena penyakit. Ada firman datang untuk kita, jangan takut. Haleluya. Kita bersyukur COVID-19 di Indonesia kurvanya mulai menurun. Jumlah kematian sudah di bawah 100. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kemudian teror baru muncul. Teror
katedral di Makassar, membuat pemerintah kita itu konsentrasi penuh mengamankan setiap tempat ibadah di seluruh Indonesia, termasuk di Parigi. Puji Tuhan, kita mempunyai pemerintah dan pihak keamanan yang antisipatif, yang bergerak cepat untuk mengamankan situasi. Bahkan teror ini sampai ke Mabes Polri, dan pemerintah kemudian bergerak dengan sikap untuk mengatasi semua itu. Terima kasih pemerintah kita baik, keamanan kita cepat tanggap, sehingga bayangkan ribuan puluhan ribu gereja di Indonesia mesti dijaga oleh TNI dan Polri. Bagaimana pengerahan tenaga personil keamanan untuk menjaga gereja-gereja. Memang teroris bikin sibuk, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup mengamankan situasi. Kita mengucap syukur pada pemerintah yang sikap dan tanggap, dan ada pihak keamanan yang bergerak cepat dan tepat. Tapi hidup kita tergantung sama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya diberkati Tuhan. Kita berdoa supaya situasi nasional cepat aman dan tentram, supaya kehidupan masyarakat kembali bisa normal. Haleluya. Saya mendapatkan begitu banyak foto-foto dan teman-teman pendeta di seluruh Indonesia mengirimkan di grup atau mengirimkan secara japri pada saya. Mereka berfoto dengan pihak dan petugas keamanan, di sebelah kanan tentara, di sebelah kiri polisi. Terjaga, sedangkan pihak keamanan jaga kita, apalagi Tuhan. Haleluya. Jangan takut, karena berita jangan takut itu berasal dari peristiwa kebangkitan Yesus. Itu 4 poin yang memberkati kita. Pentecosta heranlah, ya di Pentecosta heranlah.